Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Hunta dengan nomor induk mahasiswa 2021-1003. Di sini saya akan menjelaskan tentang advokasi hukum atau biasa kita sebut dengan advokat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu advokasi dan penyuluhan hukum. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu pengertian advokat hukum. Advokat adalah praktisi hukum yang memberikan jasa bantuan hukum kepada klien atau kepada masyarakat. Jasa hukum ini bisa berupa konsultasi, pendampingan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendampingan di pengadilan yaitu biasa kita sebut dengan litigasi, mendampingi klien hingga sampai pada proses persidangan. Sedangkan pendampingan di luar pengadilan atau biasa kita sebut dengan non litigasi, yaitu berupa mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Tidak hanya itu, advokat juga biasa kita sebut dengan bahasa Latin yaitu officium nobile. Dalam bahasa Latin, jabatan yang mulia. Profesi ini yang sangat terhormat dalam konteks hukum. Istilah ini sering digunakan oleh advokat, hakim, dan notaris yang dianggap memiliki martabat dan tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjalankan profesi mereka. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dasar hukum advokat. Di dalam dasar hukum advokat terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang keadvokatan, yaitu tata cara pengambilan sumpah advokat, tata cara menjadi advokat. Adapun beberapa persyaratan untuk menjadi advokat, yaitu yang pertama harus kewarganegaraan Indonesia dan kedua tinggal di Indonesia, ketiga tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil, dan yang keempat harus berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Dan yang kelima, harus ijazah sarjana minimal S1. Dan yang keenam, harus mempunyai pengalaman minimal 2 tahun sebagai advokat. Dan yang ketujuh, harus lulus dalam tes advokat di dalam kantor atau organisasi advokat. Yang kedelapan, harus bersih dari tindak pidana. Dan itulah dasar-dasar hukum dan itulah syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang dimana di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu untuk pendampingan hukum. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah advokat. Sejarah advokat di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan adanya sistem peradilan formal dan kehadiran advokat. Meskipun jumlahnya sangat terbatas dan didominasi oleh orang-orang Belanda. Pada masa itu, advokat berkumpul dalam organisasi tersebut disebut dengan Belief van Advocaten. Setelah kemerdekaan, berbagai organisasi advokat mulai bermunculan seperti Persatuan Advokat Indonesia atau kita sebut dengan PAI dan Ikatan Advokat Indonesia yang bisa kita sebut dengan IKADIN. Pada masa Orde Baru, upaya dibentuknya wadah tunggal advokat terjadi dan akhirnya lahirnya Perhimpunan Advokat Indonesia atau kita sebut dengan PERADI sebagai wadah tunggal yang diakui oleh Undang-Undang Advokat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.